Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tabarakalladzi nazzala al-Qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhir. Wa qala ta'ala wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Hadirin jamaah salat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baru saja meninggalkan bulan Ramadan. Dan kemudian target Ramadan itu seperti target sholat Jumat, yaitu supaya kita semua itu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian Allah menciptakan untuk kita sebuah habit atau kebiasaan. Untuk apa? Untuk mengetahui apakah kita ini benar-benar menjadi orang yang bertakwa apa tidak. Maka kemudian Allah itu menciptakan kebiasaan-kebiasaan. Karena orang-orang hebat itu pasti mempunyai kebiasaan yang hebat. Dan orang-orang yang paling hebat di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, makanya kemudian Allah melatih kita selama 30 hari itu. Apa yang dilatih? Satu. Di dalam surah Al-Dhariyat itu, satu ciri orang yang bertakwa yang kemarin dilatihkan di bulan Ramadan itu adalah satu qiyamul lail. Sehingga di dalam surah Al-Dhariyat, ciri orang bertakwa itu satu, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Orang-orang yang bertakwa itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Artinya, sebagaimana kata Nabi, da'bus solihina qablakum. Kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian itu adalah qiyamul lail, salat malam. Jadi kalau kemudian kita ini tidak melaksanakan sholat malam, berarti salah satu tanda orang bertakwa itu hilang. Dan Ramadan itu melatih kita setiap malam, siang, itu dilatih semua. Dan kebiasaan Nabi adalah yang ini akan menjadikan kita itu orang yang luar biasa adalah sholatnya berapa rakaat. Maka Nabi itu selalu sehari semalam tidak kurang dari 40 rakaat. Artinya minimal 40 rakaat. Yaitu 17 rakaat yang wajib 5 waktu itu. Kemudian qobliyah ba'diyah 12 rakaat.
Kemudian sholat malam Nabi itu paling sedikit 11 rakaat. Sehingga muslim yang bertakwa itu seharusnya melatih dirinya sehari semalam paling sedikit sholatnya 40 rakaat. Kemudian yang kedua, hadirin rahimakumullah, habit yang kedua adalah ketika Ramadan itu kita makan sahur dan beristighfar di saat sahur. Maka setelah Ramadan itu harus menjadi habit. Kalaupun tidak puasa, maka jangan tinggalkan istighfar di saat sahur. Karena ciri yang kedua orang yang bertakwa itu wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di saat-saat sahur itu membaca istighfar, memohon ampun kepada Allah. Artinya bahwa seorang muslim itu tidak ada muslim yang bertakwa kepada Allah itu bangun subuh itu adalah sebuah keburukan. Jadi bangun subuh itu sebuah aib. Karena ciri muslim yang bertakwa itu adalah selalu membaca istighfar di saat-saat sahur. Terlalu banyak janji Allah bahwa kalau orang itu membaca istighfar satu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang terus-menerus man lazima istighfar, barang siapa yang terus-menerus membaca istighfar, lazima itu mewajibkan dirinya membaca istighfar sering, maka satu diberi rezeki yang tidak disangka-sangka. Kedua, kesulitannya dimudahkan, kesumpekannya itu diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, hadirin rahimakumullah, ciri orang bertakwa itu adalah selalu memberi. Karena dia punya mental kaya, punya mental berkelimpahan, sehingga kemana-mana dia ingin berkontribusi memberi, bukan kemana-mana ingin meminta dan mendapat. Makanya orang-orang bertakwa itu mesti orang-orang yang bahagia. Cirinya juga orang-orang yang dermawan. Karena dalam surah Ad-Dariyat Allah melanjutkan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Mereka itu selalu memberikan hartanya, menginfakkan hartanya kepada orang-orang yang miskin yang minta-minta atau miskin yang tidak minta-minta. Artinya itu apa? Maka miskin yang tidak minta-minta itu adalah orang yang tidak minta-minta tetapi dalam keadaan miskin. Itu yang tahu adalah yang kita sendiri. Makanya kemudian yang afdal memberi itu adalah kepada saudara yang paling dekat, tetangga yang paling dekat. Karena itu kita mengetahui situasi dan kondisi mereka yang sebenarnya mereka tidak punya, tetapi itu dia tahu. Jadi itu habit, kebiasaan orang-orang yang pertama. Kemudian hadirin rahimakumullah, satu lagi yang ini menjadi tanggung jawab kita semua. Apa habitnya? Bahwa Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Kaum muslimin generasi awal kenapa menjadi hebat, lalu bisa menguasai 2/3 dunia sampai berkuasa selama 700-800 tahun, itu karena mereka mengamalkan tanggung jawab yang keempat. Hadirin rahimakumullah, saya perlu ingatkan bahwa kewajiban kita kepada Quran itu ada 5. Kita wajib membaca dan kita harus punya habit setiap hari itu baca ya 1 juz. Itu kebiasaan para sahabat. Setelah bisa baca kemudian harus memahaminya. Setelah faham, yang ketiga adalah mengamalkannya. Kemudian yang keempat punya kewajiban menghafal sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan kemudian yang kelima itu adalah memperjuangkan. Itulah kewajiban kita terhadap Quran, itu ada 5: membaca, memahami, mengamalkan, menghafal, dan memperjuangkan. Nah sekarang ini kaum muslimin Indonesia pada tahapan membaca itu belum selesai. Survei yang dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia tahun 2019
datanya adalah jumlah kaum muslimin yang buta huruf Al-Quran itu 65%. Kemudian hadirin rahimakumullah, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta lalu bikin survei lagi tahun 2022 di 25 provinsi di Indonesia. Lalu hasilnya apa? Bukan turun tapi naik, yaitu jumlah kaum muslimin yang buta huruf naik menjadi 72,25%. Jadi hari ini kaum muslimin Indonesia itu masih bodoh terhadap kitab sucinya sendiri. Dan itulah tanggung jawab kita. Jangan-jangan hadirin yang hadir saat ini di sini itu menyumbang angka itu. Jangan-jangan menyumbang angka itu. Ada yang umur 50 belum bisa baca Quran, umur 40 belum bisa Al-Quran, mau mati belum bisa baca Quran. Lalu apa jawaban hadirin nanti kalau sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kuburan? Mengapa kamu hidup di dunia 70 tahun baca Quran saja tidak bisa? Mengapa kamu hidup di dunia 40 tahun, 50 tahun baca Quran saja tidak bisa? Padahal guru sudah ada, dan baca Quran itu, belajar baca Quran itu tidak lama, 1 tahun cukup. Lalu 70 tahun kamu hidup di dunia itu untuk apa? Kira-kira kalau hadirin ditanya malaikat seperti itu, apa jawabannya? Dan pasti itu kita akan mempertanggungjawabkan. Maka tidak boleh seorang muslim itu tidak bisa. Kenapa? Karena Al-Quran itu mukjizat. Dan Allah itu sudah berjanji di dalam surah Al-Qamar sampai diulang 4 kali. Pertama dalam ayat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran ini. Kami mudahkan, kata. Kemudian diulang lagi di ayat 22. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Diulang lagi yang ketiga di ayat 32 dengan redaksi yang sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan kemudian yang terakhir ayat 40, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Jadi kalau sampai ada seorang muslim itu tidak bisa baca Quran, itu memalukan. Pasti dia orangnya tidak punya niat. Yang kedua adalah malas. Tidak punya niat dan malas. Kenapa? Karena guru ngaji sudah banyak, metodologi juga sudah banyak, 1 tahun itu cukup. Coba kita perhatikan sekarang hebatnya Quran itu. Jangankan orang yang bisa melihat, yang tunanetra tidak bisa melihat tuh bisa membaca dan bisa hafal. Makanya kalau kita ini matanya normal, kemudian tidak bisa baca, itu memalukan sekali. Dan orang-orang, anak-anak yang tubuhnya tidak normal, bahkan ada yang akalnya itu tidak normal. Ada Muhammad Najah namanya dari NT, ada Amar Bugis dari Arab Saudi yang lumpuh lehernya ke bawah, tinggal leher ke atas yang tidak lumpuh. Itu juga bisa hafal 30 juz. Karena itu mukjizat gampang. Sehingga para ulama karena diulang 4 kali tadi, maka Al-Quran itu 1 suhulah wa yusrun fit tilawah. Al-Quran itu mudah dan gampang dibaca. Kemudian janji Allah yang kedua, Al-Quran itu suhulah wa yusrun fil fahmi. Al-Quran itu mudah dan gampang difahami. Kemudian yang ketiga, para ulama mengatakan Al-Quran itu suhulah wa yusrun fit tatbiq wal amal. Al-Quran itu mudah dan gampang diamalkan, apalagi pernah dicontohkan 30 juz oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian yang terakhir yang keempat, suhulah wa yusrun fil kifli.
Al-Quran itu mudah dan gampang dihafal. Jangankan orang yang normal, yang tidak normal saja bisa hafal 30 juz. Jadi kalau kemudian kita umur 40, 30, 50 tidak bisa, maka itu sangat memalukan sekali. Dan nanti pasti hadirin akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah. Kenapa baca Quran saja tidak bisa? Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah ini menjadi renungan kita semua, sekaligus renungan takmir masjid supaya bikin kegiatan bagaimana menghapus buta huruf Al-Quran ini dari negeri kita Indonesia. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa laqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa habit orang bertakwa itu satu, selalu melaksanakan qiyamul lail sebagai penyempurna dari sholat wajib kita. Dan alhamdulillah kita mohon kepada Allah mudah-mudahan bisa melaksanakan paling tidak 40 rakaat sehari semalam. Dan kemudian yang kedua kita berusaha semaksimal mungkin bisa membaca istighfar satu. Lalu yang kedua kita berusaha dari sebagian rezeki kita selalu berbagi kepada orang-orang yang berhak. Kemudian yang terakhir adalah salah satu kewajiban kita dan tanda orang bertakwa itu selalu membaca Al-Quran, karena seorang muslim itu harus selalu bertambah ilmu dan amalnya setiap hari. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk mengamalkannya dan menjalankannya. Dan marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Rabbana yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Rabbana yassir lana umurana wa hassil maqasidana. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma qfina bihalalika an haramika
wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma qina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك باليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. Sami Allah liman hamidah.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi.
Coba di depan. Tadi bilang. Oh, tinggal turun di belakang. Iya. Saya ambil salah. Oh, sudah dibawa. Oh, nggih. Loh, sejarahnya di sini, Ustaz. Oh, nggih. Saya nggak tahu dia. Ini Pak. Oh, sudah.